Halo semuanya, selamat datang di channel K-Room. Jadi kali ini gue bakal bahas kisah menegangkan di luar angkasa yang terjadi pada astronot bernama Luca Parmitano. Yang mana ini adalah hal yang paling menegangkan dalam sejarah NASA. Jadi pada bulan Juli, tepatnya di tahun 2013, Parmitano ini diperintah oleh NASA untuk melakukan extravehicular activity, atau biasa disingkat jadi EVA. Ini adalah kegiatan apapun di luar angkasa yang dilakukan oleh seorang antariksawan di luar pesawat antariksanya sendiri. Nah, jadi si Luca ini diminta untuk melakukan spacewalk yang direncanakan selama kurang lebih 6 jam. Ingat, direncanakan ya. Berarti belum fix si Luca ini diminta berapa lamanya untuk melakukan spacewalk ini. Si Luca ini pun mengkonfirmasi perintah dari NASA. Dengan sigap, Luca pun keluar dari pesawat luar angkasanya dan melakukan pekerjaan tersebut. Tapi pas udah keluar pesawat, si Luca ini ngerasa ada sesuatu yang ganggu di dalam helmnya dia. Ternyata di helm si Luca ini muncul air yang entah dari mana. Luca yang menyadari hal itu pun bergegas melapor ke pihak NASA terkait keadaannya tersebut. Namun, pihak NASA ini merespon seolah nggak ada masalah serius yang terjadi dengan kondisinya Luca saat itu. Jadi respon pihak NASA itu seolah, oh itu nggak masalah, nggak apa-apa, lu lanjut aja spacewalk-nya. Mendengar respon tersebut, Luca pun mencoba untuk tenang dan melanjutkan misinya. Awalnya, memang nggak ada masalah soal air di helmnya Luca. Jadi Luca pun tenang-tenang aja tuh ngerjain tugasnya. Gak kerasa udah 23 menit berlalu, si Luca ini yang tadinya tenang-tenang aja mulai panik pas lihat air di dalam helmnya ini naik sedikit demi sedikit. Posisi air saat itu udah sampai ke kening atau jidatnya si Luca ini. Nah, by the way, ini kan si Luca lagi di luar angkasa ya. Jadinya air itu gak terpengaruh sama gaya gravitasi. Otomatis air itu bergerak mulai dari atas dan menggumpal gitu ya. Udah gitu, si Luca yang mulai ngerasa gak nyaman ini langsung bergerak balik ke dalam pesawat luar angkasanya. Tapi, air di dalam helmnya Luca ini mulai bergerak lagi dan menutupi matanya Luca. Alhasil Luca pun gak bisa ngelihat situasi sekitar seperti apa dong. Di sini Luca menunda niatnya buat balik ke pesawat ISS-nya karena air yang mulai menutupi matanya. Luca pun mau menghubungi pihak NASA tapi udah gak bisa karena air yang di dalam helmnya udah menutupi earphone dan radio komunikasi yang ada pada helm milik Luca. Nah, di sini Luca mencoba untuk tetap tenang dengan kondisinya sekarang. Dia memikirkan cara untuk keluar dari masalahnya sekarang. Gak lama kemudian, si Luca ini nemuin cara buat balik ke pesawat ISS-nya tanpa harus melihat. Yaitu dengan cara memegang tali pegangan yang terhubung ke airlock yang berada di pesawat ISS-nya. Buat kalian yang gak tahu talinya seperti apa, ini gambarnya gue tunjukin ya. Setelah itu, Luca pun terus meraba-raba tali pegangan tersebut sambil bergerak menuju pesawat ISS yang udah dekat jaraknya. Di tengah perjalanan, air yang ada di dalam helm Luca ini terus bergerak. Sampai Luca pun berpikir cara untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu air mulai mencapai mulutnya. Jadi dirinya itu lagi mikirin cara kalau misalkan air yang ada di dalam helmnya ini sampai ke mulutnya, dia harus kayak gimana. Sambil bergerak, gak kerasa lengan Luca pun secara gak sengaja memegang pinggir pintu masuk pesawat ISS. Dia pun sedikit lega karena dia berhasil nih masuk ke dalam pesawat ISS tanpa ada masalah besar. Namun cerita Luca masih belum selesai. Air yang ada di dalam helm Luca ini semakin menggumpal sampai hampir mencapai ke mulutnya si Luca ini. Nah, otomatis kalau air ini udah nutupin mulutnya si Luca, bisa dipastikan Luca ini udah gak ada harapan buat selamat ya. Lalu dengan bermodalkan keyakinan, si Luca ini menunggu rekan astronotnya datang menyelamatkan si Luca ini. Kenapa sih Luca harus menunggu rekannya? Apa dia nggak bisa buka helmnya sendiri aja? Kan dia udah ada di ruang airlock. Jadi gini ya, memang benar si Luca ini udah berhasil masuk ke dalam ruang airlock. Namun pintu ruang airlock ini posisinya masih kebuka. Nah, otomatis kalau si Luca buka helmnya, dia nggak bisa nafas dong. Kan nggak ada pasokan oksigen di ruang airlock itu. Oksigen akan otomatis terisi bila mana pintu airlock itu ditutup. Luca juga nggak akan bisa lihat tuas atau tombol di pintu airlock itu. Karena pandangannya tertutup oleh air yang ada di helmnya. Mau nggak mau, si Luca ini harus nunggu orang buat nutupin pintu tersebut. Ajaibnya,
Gak lama kemudian ada rekan astronot si Luka ini yang menyusul masuk melalui airlock tadi. Ia pun segera menutup pintu airlock dan memegang erat tangannya si Luka dengan niat ngasih kode ke Luka kalau dia ini udah aman dan bisa segera diselamatkan. Luka yang menyadari hal tersebut pun segera membuka helm astronotnya. Terus dia lepasin dah tuh helmnya. Ternyata orang yang udah nyelamatin dia itu adalah rekannya yang bernama Chris Cassidy. Chris pun menarik Luka keluar untuk diselamatkan. Luka yang menyadari hal itu pun langsung bergerak mengikuti arahan Chris. Sambil diikuti rasa lega di dalam hatinya kalau semuanya penderitaan Luka itu udah selesai. Dan Luka kembali dalam keadaan baik-baik saja. Setelah itu, pihak NASA menyelidiki penyebab kejadian yang dialami oleh Luka. Ternyata, perlengkapan astronot terutama helmnya Luka ini terkena kontaminasi yang mana hal itu membuat filter yang berada di dalam baju astronot milik Luka bisa menyebabkan penumpukan cairan. Across the front of your face. Well, with water, a mixture of water and air getting into this vent port, the water bubbles started to build up behind this white plastic. Oke, segitu aja cerita mengenai seputar kejadian di luar angkasa dari gua. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thanks for watching.